Kang Karta! Kang Karta pelakunya! Kang! Jagain bang! Din, makasih ya. Udah mau jadi model baju jahitnya Teteh. Ya namanya pengen jadi model teh, tapi nggak kesampaian. Teh, tapi ngeselin banget ya teh. Dini kan cantik, seksi. Kenapa masih nggak keterima ya teh? Emang kamu nggak mau cari kerjaan lain? Nggak teh, pokoknya Dini mau jadi model aja. Tau nggak teh? Jadi model tuh teh ya, uangnya banyak. Bisa jadi kaya, kerjanya enak juga. Ya lagian kan, Dini masih bisa minta uang ke teh Ajeng kan? Nih, jadi model aja dapat duit. Ya, walaupun duitnya kecil sih teh, dan nggak cukup sih kalau beli makeup. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ajeng, ini kebetulan Ibu dapat amanah dari kelompok ibu-ibu pengajian. Kita semuanya mau jahit baju seragam pengajian di Ajeng, bisa nggak? Alhamdulillah bisa, Bu Nurul, bisa. Nanti dikasih tahu aja mau gimana. Ajeng nanti bikinin yang bagus. Alhamdulillah kalau gitu. Lumayan nih, bisa aku manfaatin. Halo, Dini. Ya, Kira-kira buat berapa orang, Bu Nurul? kebetulan kelompok pengajiannya 10 orang. 10, oke. 10 orang. Nanti bisa dikasih tahu aja, Bu. Mau requestnya bikinnya kayak gimana, sama Ajeng minta tolong nanti orang-orangnya suruh kesini aja ya. Soalnya kan harus diukur dulu. Iya. Nanti Ibu sampaikan ke ibu-ibu yang lain supaya ngukur ke kamu ya. Iya. Oh iya, ini Nah Ajeng, Ibu kasih uang sekalian tolong beliin bahan dulu ya Nah Ajeng. Nanti ongkos jahitnya menyusul. Kalau kurang nanti kasih tahu Ibu. Oh iya, pasti Bu, nanti aku kasih tahu. Teh, gimana kalau ini aja yang ke pasar beli kainnya ya? Ini mau cari sesuatu sekalian ke pasar. Gimana? Ya? Makasih ya, Din. Nanti kita carinya di tempat biasa aja kalau gitu. Teteh lupa, kan Bu Yono mau ngambil jahitannya hari ini. Emang keburu? Iya, Dini bener juga Ajeng. Kalau memang Ajeng repot, Ibu percaya kok sama Dini. Ibu nanti beli bahan yang bagus ya. Siap, Ibu. Ya udah, Din, kalau gitu ini uangnya. Terus nanti jangan lupa pilihin bahannya yang bagus ya. Iya, santai-santai pasti. Ya kalau begitu Ibu permisi dulu. Ya, makasih Bu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Karta, bawa barang itu yang bener dong. Awas saja kalau sampai jatuh. Gue potong gaji lo. Iya, Pak. So, apa-apaan sih lo? Gak bosan-bosannya lo gangguin gue? Gua nggak bakal bosen ganggu hidup lo. Lo udah nekat nikahin Ajeng. Pujaan hati gue. Apa-apaan nih? Apa-apaan nih, Bang? Pukul, Bang! Bang, apaan nih, Bang? Ikut campur aja lo. Jangan berbuat zalim kepada orang lain. Siap. Siap! Lepas! Awas lo ya. Gue bakal bikin perhitungan sama lo. Cabut. Iya, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kang Karta. Kang Karta. Kenapa kok bisa babak belur gini? Masih ribut tapi ada ini dibantuin saya. Sempat dikeroyok sama preman. Ya Allah, Kang. Ini ulahnya Bang Misro lagi. Bos,
Tuh, adanya si Ajeng tuh. Iya, Bos. Lumayan kan kayak gini, beli kain yang murahan, tapi di notanya dimasukin harga kain yang mahal. Jadi bisa belanja make up deh. Lu tunggu sini, ya. Yoi. Ini soal beraksi. Oke, Bos. Udah, Oke, aman. ayo buruan, Bos, sono. Wah. Ada cewek cantik nih. Nggak kakaknya, nggak adiknya. Cantik semua. Temenin abang yuk. Bisa godain ya bang, kayak Bang Misra punya duit aja. Neng, duit abang banyak. Boleh dong abang godain. Cantik amat sih. Mana sih bang? Kemana? Ikut abang. Apaan sih? Ikut abang, ayo. Jangan kurang ajar duit ya abang bang. banyak nih. Bang Misra. Ya. Mana sih? Hoi! Waduh. Pergi nggak? Jangan kurang ajar sama perempuan ya. Berani lu ya? Hah? Apa? Aduh. Pergi nggak? Buat telepon polisi sekarang. Iya. Mbak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa mbak, makasih banyak ya mbak. Lain kali hati-hati ya. Iya, makasih ya mbak. Kok kayak gini sih Din bahannya? Ini mah jelek kualitasnya. Kamu beli di mana sih? Di tempat biasa kan? Di tempat biasa teh, cuman bahan yang teteh mau tuh lagi kosong. Ini juga udah cek ke toko lain. Ya setaunya tinggal dikit, mana cukup teh buat ibu pengajian. Ya kalau gitu kan kamu bisa telepon teteh. Kalau gini gimana mau ngejahitnya? Nggak bisa dijahit ini mah. Tadi Dini ketemu si Aini di pasar teh. Dia juga lihat kok bahannya. Dan dia nggak bilang jelek. Ya menurut Dini sih, Bun Nurul juga nggak masalah kalau lihat ini. Lagian teh, barang yang udah dibeli kan nggak bisa dibalikin teh. Ya udah kalau gitu. Mana ya? Bingung juga nih teteh kalau kayak gini mah. Udahlah, jahit aja. Beda dikit nggak apa-apa. Yang penting aku jadi dapat uang. Yaudah ya teh. Datanglah ke tempat laki. Laki? Wah, gua harus ke tempatnya Aki nih. Kang, mau kemana? Kok kamu bangun? Akang mau ke rumah saudara Akang. Wah, kamu badannya gimana? Aduh, ini mah masih demam, Kang. Istirahat aja dulu. Udah. Gak apa-apa. Akang baik-baik aja, ya. Bener, nggak apa-apa. Rasanya kayak beneran, Mang. Almarhum Aki itu ada di rumah. Tapi ya, masa iya almarhum nyuruh saya ke tempatnya? Berarti itu kan nyuruh ke makamnya ya? Tadinya, Mama nggak mau bilang ke siapa-siapa. Tapi kalau Abah sudah memilih kamu, berarti Abah itu percaya sama kamu. Abah teh punya ilmu wajah harimau yang memberikan kekuatan. Hanya keturunan yang terpilih lah yang bisa mewarisi ilmu itu. Kalau Abah sampai datangin kamu, itu berarti Abah mau kamu yang mewariskan ilmunya. Saya nggak tahu sih, Mang, hal kayak gini ya. Banyak orang yang mencari ilmu ini, tapi
ilmu ini hanya boleh dipakai untuk kebaikan saja. Jadi ajian ini bisa ngebuat saya jadi kuat gitu. Ini berarti saya sama Ajeng nih harus segera ke makamnya almarhum Aki ini. Ingat, ilmu harimau Abah hanya boleh dipakai untuk kebaikan aja. Kita masih bisa mundur. Belum terlambat Kang, ayo pulang aja yuk. Tapi tanggung banget gitu udah di sini. Takut. Gak usah takut, ini makamnya Aki aku. Ih, tapi kamu duluan lah. Iya. Sampurasun Naki. Rasul. Aku datang ke sini mau minta warisan yang akan diwariskan ke aku. Itu suara harimau. Suara harimau ya? Kang, harimaunya kayaknya makin deket nih Kang. Udah pulang aja Kang, ayo pulang. Tenang ini ya. Tenang. Sebentar ya. Kang, kenapa Kang? Kang Karta, Kang sadar Kang. Kang, kamu kenapa sih? Hah? Kamu kenapa? Tadi kayak ada yang masuk ke aku gitu. Ih, merinding Kang, ayo pulang yuk. Ayo pulang. Udah deh ah. Gimana tuh badan kamu rasanya? Tadi kan di makam kayak dimasukin sama siluman harimau gitu. Iya, tapi aku gak ngerasain apa-apa. Masa sih? Tadi kamu kayak kesakitan banget gitu loh, Kang. Iya, tadi tuh ya. Ada yang masuk ke dalam gitu, terus kayak pada gemeteran semua gitu. Tapi abis itu udah. Apa jangan-jangan ini gagal ya? Ya udahlah, Kang. Kalau gagal juga, lagian kan kita nggak bergantung sama hal gituan. Udah, nggak usah mikir macem-macem. Kamu mendingan sekarang istirahat. Ini tehnya diminum, dihabisin. Iya. Ya kamu tuh lucu banget tahu. Aku juga sih nggak tahu ya kan. Kamu lihat nggak sih? Apaan sih? Kok bergerak sih, kayak ada suara? Iya, aku juga dengar tahu. Suara apaan ya? Kok perasaan teh ngarareunah ieu teh nya? Lu punya perasaan ya? Iya, mah. Apa tuh? Dengikeun. Eta mah suara doma. Udah takut. Ayo.
Betul, Bu. Beberapa hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan berdampak baik oleh masyarakat sekitar. Maya, perkenalkan. Ini Ibu. Oh, ya ampun Ibu. Halo Ibu, salam kenal. Perkenalkan saya Maya, Ibu. Yaudah, mari Bu, ada beberapa dokumen yang harus saya tunjukkan. Aini, itu Zidan lagi meeting ya? Oh iya, lagi meeting sama Ibu. Itu ibunya Zidan. Ibunya Zidan, iya benar. Ya ampun, aku dikenalin loh sama ibunya Zidan, baik banget lagi orangnya. Ya udah kalau gitu aku titip dokumennya untuk acara charity bos aku. Nanti kamu tinggal sampein sama Zidan. Oke kalau gitu. Kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya, Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kok nggak berasa apa-apa? Kenapa gue jadi punya kekuatan kayak gini? Apa ini efek ajian harimau dari Aki udah mulai bekerja? Lazim, Kak Karta! Ya Allah, Kak Karta nggak apa-apa? Coba ini lihat tangannya. Lu nantangin? Aja. Siap, Bos. Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, terima kasih banyak Kang Karta udah nolongin Aini. Ya Allah, Kang, tapi Aini minta tolong sama Kang Karta untuk lebih hati-hati lagi ya kalau di jalan atau dimanapun berada. Justru seharusnya itu kamu yang hati-hati. Lihat sekeliling kamu, ini juga tiba-tiba ini ada batang pohon gede. Jatuh tuh nggak kena kamu. Angkat ya. Masih berani lo datang ke sini. Kemarin lu yang udah ngerusakin barang. Terus pulang begitu aja, nggak lanjut kerja. Maaf bang, kemarin Bang Misro mukul saya bang. Bukan urusan gue. Yang jelas, lu yang udah jatuhin barang sampai rusak. Kalau lu mau kerja lagi sama gue, angkutin ini barang-barang. Ya? Awas, jangan sampai rusak. Loh. Kok enteng? Bu Nurul harusnya tunggu di rumah aja, nunggu ayam pesanan Bu Nurul datang sendiri. Enggak, maksudnya nanti Dani anterin. Bu Nurul tinggal duduk manis, semanis anaknya Bu Nurul. Gak apa-apa nak Dani, sekalian ibu jalan-jalan biar sehat. Memangnya Dan Dani malu gak mau nganterin ibu jalan-jalan? Enggak, bukan begitu maksudnya Bu Nurul. Mau lah, masa nggak mau sih sama calon mertua, ya kan? Biar bisa ngobrol gitu. Bu Nurul! Kan jadi PDKT apa sih nih? Lama banget larinya lu. Bu Nurul! Stop. Bu Nurul! Stop. Ini kalau udah panik-panik kayak gini, matanya pada melotot-melotot, mulutnya pada monyong-monyong, pasti ada apa katanya? Hotline news ya? Bu Nurul berita terupdate toh. Aduh, Bu Nurul kelamaan. Ini udah kagak tahan ini mau bikin laporan berita up to date. Tahu kagak? Kandang ayamnya Pak Yono kemalingan. Ayamnya ada yang nyuri. Iya Bu Nurul, tapi anehnya cuma ada darahnya doang di kandang. Kalau di maling harusnya ayamnya yang diambil, gak perlu ada darah tak? Bener pisan, eta teh Bu Nurul. Si ayam teh sepertinya dimakan sama eta teh makhluk buas. Soalna teh bulu teh berterbangan di mana-mana, bersarakan. Maksudnya bulu apa? Bulu ayam Bu Nurul. Bulu ayam. Oh,
Astagfirullahaladzim. Entu ya, udah dipastiin jangan-jangan di kampung kita ini ada harimau. Serem. Aduh, Bu Yaya nih ngimpi lagi nih. Hah? Sejak kapan nih kampung berubah jadi kebun binatang? Yang ada mulutmu harimaumu. Pakai harimau segala. Tuh kucing garung banyak. Mau saya ambilin? Aduh, Dani, lu ya kalau yang laporan orang seumur gue, lu kagak pernah percaya. Ntar kalau udah kejadian kayak yang kemarin-marin, baru lu nyaho lu ya. Hah? Jelas-jelas nih kita bertiga semalam denger ada suara harimau. Beneran? Beneran, ya ampun. Itu baru dengar suaranya doang kan? Gak lihat wujudnya kan? Nah itu sih udah bener-bener anak-anak kampung sini pada ngerjain, bikin konten prank. Iya. Jangan-jangan itu cuma konten, Iya. ya? Karta. Lu siang-siang ini keluyuran. Kamu kerjaan lo? Nggak punya duit dong. Iya. Apa jangan-jangan lu dipecat karena lu cupu? Culun ya. Iya, dasar pengecut. Ini saatnya gua balas perbuatan si Misro. Lu pada nantangin gua? Lu nantangin? Ajar. Siap, Bos. Takut lu ya? Ini lo ya. Gimana nih? Gawat juga kalau sampai dia mati. Bang. Ampun, Bang. Jangan bunuh saya, Bang. Jangan bunuh kita berdua, Bang. Kita siap melakukan apa aja. Asal Abang jangan bunuh kita, Bang. Diam lo semua. Mulai hari ini lu semua jadi abang. Oh iya Bang, makasih Bang. Makasih. Tapi lu singkirin dulu dia sekarang. Siap Bang. Ayo. Akhirnya gue bisa ngalahin tuh si Misro. Assalamualaikum. Tangannya kenapa, Kang? Nggak apa-apa. Tangannya agak kram dikit aja tadi habis ngangkat-ngangkat barang. Habis angkat barang berat, apa kamu digangguin lagi sama Bang Misro? Nggak ada. Nggak bakalan ada tuh si Misro lagi. Karena kekuatan luhur aku tuh udah masuk ke badan aku. Coba lihat. Kang, ingat ya. Semoga kamu bisa pakai kekuatan kamu buat hal yang baik-baik. Dipakainya yang bijak ya. Ya, udah. Kamu nggak usah khawatir lah. Oh iya, aku tadi dari pasar beli ayam. Ini ayamnya kamu bersihin, tapi abis itu kamu masukin ke kulkas. Soalnya aku lagi banyak kerjaan ini, mau selesaiin jahitan. Ya? Ya udah. Makasih, Kang. Kenapa gue jadi kayak gini ya? Kenapa ayam mentah ini baunya enak banget? Gue jadi pengen makan ayam mentah ini. Kenapa jadi serem gini ya?
apaan ya? Ya ampun, Mbak kenapa? Itu, kenapa aku dengar suara harimau ya? Harimau? Kamu lihat di mana harimau? Itu di situ. Aneh banget ya. Salah mungkin. Di pemungkinan kayak gini mana ada harimau? Kamu kecapean kali. Tapi tadi aku bener-bener denger jelas banget loh. Kami anterin pulang aja ya. Yuk. Udah Mbak, yuk. Boleh. Makan ayam di rumah nggak cukup. Gue masih lapar. Kayaknya gue bakal makan nih kambing. Aduh, kambing saya tinggal kepala. Siapa yang makan ini? Aduh, tolong, Pak, tolong Pak. Ada apa Pak Dudung? Kambing saya tinggal kepala Pak. Ada yang makan Pak. Iya Pak. Ada apa bapak-bapak? Ini Mbak, masa kambingnya Pak Dudung tinggal kepalanya doang? Hah? Padahal kan mau dipakai akikah buat anaknya. Apa mungkin di kampung kita ada binatang buas ya? Emang ada ya warga yang pelihara hewan buas? Yang ada mah hewan ternak kali. Enggak, tapi Aini yakin banget. Ini pasti ulah binatang buas. Gimana mau masak ayam? Ayamnya aja nggak ada. Mulut gue kok jadi kayak gini? Gue habis ngapain ya? Kang? Kamu dari mana kok baru pulang? Aku habis ketiduran di kamar sebelah. Kok aku nggak ngeh ya kamu di rumah? Tapi emang aku nggak ngecek sih semalam. Sama ini aku nyariin ayam, kamu taruh mana? Ada kali. Nggak ada dari tadi, aku udah cari-cari. Tapi bau amisnya ada sih, Kang. Cium nggak kamu? Enggak. Masa sih nggak cium? Pilek ya kamu?
Kayak anyir-anyir gitu, Kang. Baunya tuh kayak sekitar sini, Kang. Kang. Mendingan gue mandi deh sebelum gue ketahuan. Bos, ini hasil yang hari ini, Bos. Enak juga ya. Gua nggak perlu ngapa-ngapain, duit datang ke gua. Ya iyalah, Bos nggak usah capek-capek jadi kuli panggul. Iya bos, bos cukup duduk-duduk aja. Bos tinggal terima setoran dari kita-kita. Nah, kan enak kan? Hai. Lihat tuh di pasar situ tuh. Gue yakin banget di situ pasti banyak tuh duitnya. Sekarang kerjaan buat lo palak-palakin orang di situ, bawa duitnya ke sini. Oke, siap bos. Ayo. 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 Bekerjalah dengan cara yang halal, agar hartanya menjadi berkah untuk kamu dan keluarga kamu. Lu siapa sih? Hah? Datang mau khotbahin gua. Lu khotbah aja sana di masjid, ya? Nggak usah ganggu gua lo. Kalau kamu memang terpilih untuk mendapatkan kelebihan, sebaiknya gunakan untuk membantu sesama, bukan sebaliknya. Lu mendingan pergi dari sini deh. Atau gue suruh anak buah gue ngabisin lo. Sebelum semuanya terlambat, saya hanya mengingatkan. Assalamualaikum. Sebel banget deh. Di mana-mana bau kambing. Katanya sih gara-gara ada hewan buas yang makannya ternak warga. Jadinya baunya kemana-mana. Pantas aja, di rumah juga bau perengus. Mungkin gara-gara itu. Teh, tapi kok di sini baunya makin kerasa ya? Din, Tata minta tolong dong. Ini tolong anterin ke Bu Nurul ya. Udah jadi. Maaf ya Teh, tapi ini lagi sibuk urusan jualan online. Nanti aja boleh? Oh, ya udah kalau gitu aku aja deh. Kamu jaga rumah ya. Aku jalan sekarang, Din. Ya. Bodoh amat ah. Walah, Yen Put, koyoknya kampung kita ini kena ajab toh. Ada masalahnya. Nih, ada kambing mati, bau anyir, harimau. Iye. Tapi lu berdua udah denger belum? Kalau si Misro hilang. Sampai hari gini belum kelihatan batang hidungnya. Nah, kamu teh bener pisan atuh Yen. Jangan-jangan si Misro teh pindah ke tempat lain ngejob malaknya. Walah Put. Malak toh. Jadi job itu kriminal namanya. Gimana toh ndak oleh? Udah ya. Anak tuh buat pengangguran meren. Lu lihat tuh. Ini bos. Kok bisa anak buahnya Misro sekarang deket banget sama si Karta? Jadi Kang Karta teh sekarang jadi ketua preman pasarnya. Kok bisa orang berubah secepat itu? Heran gue. Heeh, bener pisan. Walah Yen Put, mendingan kita jalan lewat jalan yang lain aja daripada kita dipalak toh. Serem nanti teh duit Iput habis atuh. Hayu. Put, yuk.
Kok kainnya jelek banget, Bu Nurul? Iya, nggak sebanding sama uang yang udah kita keluarin. Iya. Ini kenapa bahannya udah kayak bahan kain kapan diseduh warna hitam begini, Bu? Jelek bener. Ah, gila. Apa nggak nerawang kalau dipakai ngaji toh, Bu Nurul? Bu Nurul, jelek pisan tuh ini teh kumaha. Itu makanya saya juga bingung. Saya cobain tapi kok hasilnya jadi seperti ini ya. Ini mah kagak bisa didiemin, Bu. Jangan-jangan cuman gegara dia pengen untung gede aja nih, makanya dia begini. Kita kudu datengin tuh rumahnya, kita kudu komplain. Ayo, Put, masukin, Put. Kita balikin cepet aja. Ya, tapi oke, kita tanya baik-baik ya Ibu. Ayo kita kesana. Bu Nurul, ini mah tidak ada kata baik-baik. Udah kita teh hayu samperin dulu. Ayo, tutup pintu dulu. Aduh, cepetan, Bu. Assalamualaikum. Ajang, keluar Ajang. Ajang keluar Ajang. Keluar. Ya Allah, ada apa ini Ibu? Ada apa? Ajang, lu kenapa kita jahitin baju tapi lu kasih bahan yang jelek begini kainnya? Lagian kau bikin baju nggak sesuai dengan harganya, toh? Gua kasih tahu sama lu ya. Lu jangan ambil keuntungan terlalu banyak dari Warkamsi. Lu tahu kagak? Ini baju peruntukannya buat seragam pengajian. Mau lu kualat? Yo. Kok nama ibu tuh yang nyonya? Balikan duit Iput sama ibu yang lain. Gini aja Ibu-ibu, saya kembaliin aja uangnya ya. Tapi saya nggak bisa semuanya. Walah, bergedet banget. Ya sesuai dengan harga bajunya toh ngembaliinnya. Masa nggak sesuai sih? Saya nggak punya uang, Ibu-ibu maaf. Saya cuma bisa balikin setengah. Kalau semuanya maaf banget saya nggak bisa. Lu berdua laki lu tuh sama aja ya. Udahnya si Karta entuh semenjak si Misro hilang, dia sekarang jadi kepala pasar. Hah? Jadi preman pasar. Sekarang lu bininya mau ikut-ikutan cari duit pakai cara yang kagak bener. Suami saya nggak mungkin jadi preman, Bu Yayan. Alah, kamu tetap percaya, ha? Sok tinggal ikut sorangan, lamun tak percaya mah buktikan. Balikin duit gua. Buruan toh. Udah, jangan sampai marah-marah, sabar. Bu Nurul, ini uangnya saya kembalikan, tolong dibagiin ke warga ya. Iya, makasih banyak ya Ajeng. Ya, kami permisi. Assalamualaikum. Bener toh. Ayo cabut. Ya Allah, apa benar Kang Karta sekarang jadi bos preman? Lamun aja kamu. Buat belanja. Dari mana Kang Karta dapat uang-uang ini? Jangan-jangan omongan Bu Yayan soal Kang Karta jadi bos preman tadi bener. Kang, apa hilangnya Mas Misro itu ada kaitannya sama kamu ya? Ngapain sih pakai nanya-nanya gitu segala? Udah lah, nggak usah nanya-nanya kayak gitu lah. Ya karena ini Kang, ini kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Kalau nggak dari anak buahnya preman-premannya Mas Misro, keluarga udah lihat Kang, kamu katanya kerja sama mereka, kamu jadi bos mereka. Terus emangnya kenapa? Yang penting kan sekarang tuh bisa dapat duit lebih baik daripada biasanya. Astagfirullahaladzim Kang, berarti bener. Udah, nggak usah dibahas deh. Pokoknya inget ya, nih, belanjain daging. Aku lapar. Ya? Ganti baju dulu deh.
daging ini masih merah. Masih banyak darahnya. Pasti lezat banget ini. Astagfirullahaladzim. Kang Karta. Ini dagingnya enak. Mulai sekarang, kamu harus sering beli daging kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah. Apa itu tadi resiko orang yang punya ajian siluman harimau? Ini uangnya, makasih ya Nak Dani. Sama-sama Bu Nurul. Wih, Kang Karta, mau belanja sayur? Waduh, tumben-tumbenan nih ada abang-abang keker belanja sayur. Biasanya ibu-ibu rumpi. Diem lo. Dengar ya. Mulai hari ini, lu harus bayar iuran buat keamanan. Uang keamanan? Bentar bang. Perasaan yang tiap malam ngeronda, itu saya sama bapak-bapak yang lain. Belum pernah tuh saya ngelihat Kang Karta ikutan ronda. Bener ya Bu Nurul? Iya benar, Ibu tahu kok Nak Dani sama warga yang ronda. Ya sekarang aturan baru nih kita buat ya. Jadi ini sekarang ada iuran dan kalian tuh harus bayar iuran ke kita buat keamanan, ngerti nggak? Wah, maksudnya mau meras kita nih di sini? Mendingan Ibu masuk aja ke dalam, bahaya Bu kalau di sini ya. Nggak enak. Iya, Ibu Nurul masuk ke dalam aja. Ini urusan laki-laki, Bu. Jadi gimana nih sekarang? Kang Karta sama ini anak-anak buah mau ngajakin berantem sini? Tuh kan, Dewi, ya Allah, Dewi. Kak Karta cukup ya. Jangan ada main kekerasan di sini, Kak Karta. Ya Allah, Dewi. Sini. Enggak. Udah, mana iuran? Iya bang, deh. Dani jangan. Banyak. Kamu jangan ikut campur ya, Dek. Dan. Rasain lo. Kenapa dia kuat banget? Ajian harimauku seharusnya nggak terkalahkan. Ingat ya, gue tunggu pembahasan gue. Ayo kita pergi. Lepas lo. Awas lo ya. Apa? Awas, lo yang awas. Zidan, makasih ya kamu udah nolongin kita. Sama-sama ini. Untung aja ada kamu yang nolongin. Ya Allah, kok aku makin ngerasa ini semua salah ya? Ya, banyak kalah juga. Astagfirullah. Kang Ajeng mohon, Akang sebaiknya berhenti, Kang. Warga tuh semua udah resah, Kang. Mereka mikir Akang berubah, Akang sekarang jadi kasar. Ajeng juga jijik lihat Akang selalu makan daging mentah. Diam kamu. Aku nggak bakalan berhenti pakai ajian ini. Istighfar, Kang. Akang tobat. Kang, kalau tahu bakal kayak
ini. Ajeng gak akan mau dukung Akang buat mewarisi Ajen harimau itu. Akang tolong bertobat ya, Kang. Kang! Kang Karta! Pergi kemana lagi kamu, Kang? Seandainya aja aku bisa bantu kondisi rumah. Jadi Kang Arta nggak harus nyalagunain kekuatannya itu. Apalagi buat jahatin orang. Ajeng, saya mau ambil kain saya nggak jadi jahit. Aduh Ibu, tapi kain ini udah saya potong Ibu, sebentar lagi jadi. Pokoknya baju saya nggak mau kamu yang jahit. Sini kainnya. Sebentar Bu. Ya Allah, salah apa hamba? Kenapa nggak ada yang mau jahit di sini lagi? Gimana ini? Ajeng, saya bisa pesan baju seragam untuk yayasan di sini. Bisa. Saya janji nanti saya buatin yang bagus. Ayo Kang, masuk aja Kang. Dini. Kang, tumben keren banget. Kamu baru tahu. Kalau kamu bilang aku keren, kamu mau nggak aku ajak jalan? Apaan sih Kang? Ingat istri di rumah. Aduh, ayolah. Dia itu tuh nggak semodis kamu, nggak secantik kamu. Lagian kan orang keren itu kan harus jalannya sama orang keren. Enggak Kang, nggak mau main sama ipar sendiri. Nggak mau. Kalau misalnya sampai jalan-jalan aku ke sini, gimana aku jajanin nih? Ya mumpung lagi ada duitnya nih. Kok Kang Karta mendadak banyak duit sih? Kalau kayak gini mah, siapa juga yang bakal nolak? Nggak apa-apa lah ya, selingkuhin teteh sendiri. Seenggaknya, aku bisa morotin duit Kang Karta. Gimana? Beneran nih. Kalau misal Dini minta baju bagus sama perhiasan, boleh nggak Kang? Gampang. Kalau perlu handphone yang terbaru pun aku beli. Kalau gitu, Dini mau nemenin AA Karta keliling sampai pos. Oke? Oke? Kita jalan. Loh, kok bisa toh, Put? Si Karta itu jadi preman. Tah bener pisan eta teh nya. Apalaginya sekarang masih Kang Karta teh leuwih galak, leuwih nyeremin. Kalau malak teh udah kayak siluman gitu. Udah gitu. Tenaganya tuh kencang banget waktu mukul saya. Saya yang penyesek, sampai kepala-pala nih nyesek juga nih. Malu banget di depan ini. Dani, lu mah nyesek, jangan-jangan lu punya penyakit asma. Bagaimana sih jadi lelaki lemah? Kayak babang ganteng no. Dia mah ngelawan Pak Karta aja sanggup, nggak kayak lu. Saya juga heran, cuman nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba tenaga kencang banget. Nggak ngerti saya. Aneh nih, tuh kalau ada orang yang lemah ditonjok begitu, masih mati. Lu ya, bagaimana lu bisa ngelindungin Aini kalau elunya begitu? Cemen. Bener pisan atuh eta teh. Eta mah karena Daninya aja tuh nuletoy gitu. Enak aja sembarangan. Makanya nge-gym. Angkat beban gitu tah. Gitu. Gimana? Kamu seneng gak jalan sama... Seneng banget dong, A. Dini bisa belanja banyak,
dapet kalung emas lagi. Besok-besok lagi ya, A. Apa? Tapi ada tapinya nih. Apalagi, A? Kasih ya ini dong. Kang Harta, Dini. Kok kalian jalan berdua? Enggak teh, enggak. Jadi Dini ketemu Kang Karta di jalan. Ya, jadi kita pulang bareng teh. Terus? Itu apa? Oh ini. Ini punya Dini teh, just tipen temen. Oh iya deh, mumpung kamu lagi ada di sini. Ini buat beli daging ya. Sekalian aku butuh buat beli bumbu dapur. Ah, kamu gimana sih? Kan kamu masih ada yang kemarin. Ini khusus buat daging aja, ya? Permisi, Pak. Saya mau anterin orderan, ini udah selesai semuanya. Ya udah Bu, mari silakan ke ruangan saya untuk menyelesaikan pembayaran. Ya, Pak. Ayo. Astaga, Kang Karta. Kang Karta? Maaf, Aini, maaf. Maaf ya, nggak sengaja aku buru-buru. Kak Ajeng. Maya, kamu kenapa Maya? Astagfirullahaladzim. Maya? Didan? Maya kenapa? Maya harus dibawa ke rumah sakit. Yaudah aku ikut sama kamu ya. Jangan-jangan ini ulahnya Kang Karta. Kamu langsung pulang aja, Mai. Nggak usah ke yayasan lagi. Ya? Maya? Ya ampun, Mai. Kamu kenapa ini? Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih, cuman emang masih agak pusing aja dikit. Sama tadi kecakar juga. Sebenarnya ada apa sih, Mai? Kenapa bisa kayak gini? Coba kamu ceritain ke kita. Aku masih nggak yakin juga sih. Karena emang kejadiannya secepat itu. Tapi kayaknya aku
aku ngeliat Kang Karta makan daging mentah. Dan setelah itu juga aku ngerasa kayak ada yang ngecakar aku. Aku mau makan daging. Kang Karta. Kamu tadi bikin kerusuhan kan di dapur yayasan? Kamu ngomong apa sih? Gak usah bohong, aku tahu Kang. Kamu tadi tiba-tiba hilang. Terus ada kejadian yang bikin semua orang heboh. Sampai ada korban juga. Kamu kan? Aku cuma makan dagingnya doang. Ya Allah, Kang. Udah. Aku pergi ini. Kang, tunggu dulu. Aku mohon sama kamu, tolong pergunain kekuatan kamu buat hal baik. Kamu jangan sakitin orang, Kang. Kendalikan diri kamu. Apalagi korbannya perempuan. Kang, jangan sakitin orang lain. Udah lepasin dong. Lepasin. Itu macam ya. Assalamualaikum. Bu Ajeng, saya mau ambil baju. Aku jadi kepikiran omongannya Maya dari Zidan. Aku emang ngerasa kalau akhir-akhir ini sih Kang Karta berubah. Berubah? Iya. Dulu Kang Karta dikenal sama warga orang yang baik. Tapi tiba-tiba Kang Karta berubah jadi suka malakin warga di sini. Kayaknya aku harus lidikin deh. Ya, tapi kamu harus hati-hati ya ini. Sepertinya Karta itu bukan orang baik-baik. Kita nggak pernah tahu apa rencana dia ke depannya. Apa yang bisa dia lakuin dan apa yang akan dia lakuin. Jangan sampai kamu celaka kayak Maya. Ya udah kalau gitu. Aku pulang duluan ya. Aku anterin. Nggak usah. Udah deket juga kok. Nah ini, udah aku anterin aja. Yuk. Nggak usah Zidan. Nggak apa-apa kok, lagian juga udah dekat. Aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Ya, masuk. Mau apa? Dini minta uang dong. Minta uang. Semua. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ajeng lagi di rumah, nggak enak tahu kalau dia tahu. Dia nggak bakalan tahu, dia lagi kerja. Bener-bener kalian ya? Kok tega sih begini di belakang aku? Kamu juga nggak tahu diri kamu. Teteh udah bantu kamu, kasih kamu uang, tanggung kamu di sini. Ini bayaran kamu. Gak usah minta maaf. Kamu pulang sekarang ke rumah ibu. Pulang, pulang. Pergi kamu. Pergi, gak usah minta maaf. Apaan kamu udah pergi?
Siap, Bos. Lu ntar bagian sana lo, ya. Lu juga Iya. bagian sana lo habisin. Iya. Benar ya? Iya. Siap, Bos. Gondrong. Jangan sampai ada yang mesti satu pun ya. Iya. Oke, siap, Bos. Udah jalan, cepet jalan. Iya, Bos. Ayo. Baso. Sini. Mana setoran lo, hah? Sini, setoran lo mana? Ini bang, Mana lagi? buat modal saya bang. Udah, sana lo, pergi lo. Iya bang, iya bang. Tuan. Iya bang, iya bang. Udah, Iya bang, iya bang. Bos, cuma segini, Bos. Ya elah, receh ini mah. Berhenti lo. Mana setoran lo, ha? Jangan bohong lo, ha? Buruan! Oh, nih, saya cuma ini doang, Bang. Bener, segini aja. Nggak bohong lo. Yaudah, pergi sana. Buruan, pergi. Iya, Bang. Bos, ini segini. Karta? Ada apa ini Karta? Kita datang ke sini mau minta uang keamanan, ya. Kita minta jatah supaya keamanannya ini terjaga. Saya tahu di sini ada usaha catering kan, makanya kita minta uang keamanan kita. Karta, selama ini saya nggak pernah bayar uang keamanan kepada siapapun. Kenapa tiba-tiba sekarang kamu minta uang keamanan sama saya? Ya sekarang beda, udah ada aturan baru dan kita bakal ngamanin, jadi kita minta uang keamanan. Tapi saya nggak merasa wajib harus membayar uang keamanan sama kamu kan? Oh sekarang wajib? Atau mau nih tempat saya obrak-abrik? Astagfirullahaladzim Karta. Karta, saya kenal kamu selama ini sebagai orang baik. Kenapa tiba-tiba kamu berubah jadi seperti preman seperti ini? Dede jangan banyak omong, udah mendingan sekarang kasih aja atau kita obrak-abrik di tempat sekarang juga. Astagfirullahaladzim Karta. Alah udah, ayo obrak-abrik. Ayo. Tunggu. Apaan ini? Ini. Tunggu ya. Mendingan kalian semua keluar dari rumah ini. Kita nggak akan keluar sebelum dikasih duit keamanan. Udah Uang deh. keamanan? Dari dulu kita nggak pernah dimintain uang keamanan, terus tiba-tiba Kang Karta datang ke sini untuk minta uang keamanan. Kita dari dulu nggak pernah minta pengamanan dari Kang Karta ya. Udah deh, ayo. Nggak bisa kayak gitu. Aini akan teriak ya, Aini akan teriak memanggil warga. Panggil aja. Suruh mundur semuanya. Keluar ya kalian. Siapa tadi yang berani sama Bu Nurul? Ani mana? Kok berhadapan sama kita prajurit? Nah, diem lo semuanya. Kita nggak ada takut sama kalian semua di sini ya. Sembarangan aja. Aini, lu telepon Babang Ganteng nih. Sekarang cepetan. Telepon Jidan. Iya, coba Aini telepon yayasan ya. Sok. Kita mundur ya. Mundur. Jangan sampai gue yang maju. Jangan. Gue berani banget apa? Bu Nurul gak apa-apa kan? Ibu nggak apa-apa, no, ibu kaget aja. Kok tiba-tiba Karta berubah seperti itu ya? Terima kasih banyak ya ibu-ibu sudah membantu. Kang Karta malah kamu sampai ngancem-ngancurin rumah kamu, Ai. Iya, Teh. Nanti aku janji aku akan ingetin dia. Tangan kamu kenapa? Oh, ini aku jatuh. Teh, beneran itu habis jatuh. Aku udah apa-apa, Teh. Kamu bisa jujur sama aku, sama Zidan di sini. Apa ini ulahnya Kang Karta?
Aku juga ngerasa belakangan ini Kang Karta berubah drastis. Kamu tahu nggak apa yang sebenarnya terjadi sama Karta? Kang Karta sebenarnya Kang Karta ngewarisin ajian siluman harimau dari akinya. Aku tuh udah ingetin dia berkali-kali tapi nggak mempan. Jujur aku tuh cuma takut kalau nanti Kang Karta nggak bisa kuasain dirinya. Terus dia jadi gelap mata. Gimana ya, Ai? Pokoknya Teh Ajeng tenang aja. Teh Ajeng gak sendirian kok. Ada Aini dan Zidan yang akan membantu. Ya. Zidan, emangnya zaman sekarang masih ada ya orang yang pakai ilmu-ilmu kayak gitu? Aku sih ya percaya nggak percaya. Yang penting kita jangan sampai terjerumus untuk mengandalkan hal seperti itu. Karena kekuatan dan hal lainnya itu datangnya dari Allah. Kita sebagai manusia cuma bisa berdoa, meminta perlindungan dari Allah. Hai, itu Zidan lagi meeting ya? Oh iya, lagi meeting sama ibu. Itu ibunya Zidan? Ah, ibunya Zidan. Iya benar, ya ampun aku dikenalin loh sama ibunya Zidan, baik banget loh dia orangnya. Oh iya, Zidan, ibu kamu pernah datang ke yayasan ya? Aku boleh nggak sih kenalan sama ibu kamu? Ya, sekedar menyapa dan siapa tahu bisa kenalan sama ibu kamu. Kamu kok nanya kayak gitu, Aini? Ibu aku nggak pernah datang ke yayasan. Oh, ya aku kira ibu-ibu yang datang ke yayasan kamu waktu itu, aku kira itu ibu kamu. Beliau adalah donatur tetap yayasan. Tapi aku udah menganggapnya seperti ibu sendiri. Lahap banget. Iya. Iya, Bos. Gue masih lapar nih. Tapi ini udah malam, mau nyari kemana, Bos? Ini ayamnya nggak cukup. Cari bumbunya. Iya, Bos. Bentar ya, Bos. Cari dulu. Kemana sih Kang Karta jam segini kok belum pulang? Aku cari sendiri aja deh. Nih binatang-binatang nih ngeri banget tuh sampai ketemu. Teh Ajeng. Bapak-bapak, lagi pada ngeronda? Iya Teh. Waduh, Teh Ajeng sendirian malam-malam kayak gini? Ya ampun Teh, hati-hati. Ini di kampung kita kayaknya lagi ada binatang buas. Iya Pak, Bang ya? Iya, benar. Nah, belakangan ini juga banyak ternak warga yang tiba-tiba hilang, tiba-tiba mati. Nah, makanya kita ngeronda nih buat jaga-jaga. Kayaknya ini perbuatan Kang Karta. Oh gitu. Ya udah tuh bapak-bapak, sok dilanjut aja. Saya kesana dulu. Iya Teh. Jam malam-malam Teh langsung pulang ya. Iya. Hati-hati Teh.
Baru ini. Kang Karta! Kang Karta pelakunya! Kang! Jagain bang! Karta, kamu telah melanggar pantangan. Kamu pikir saya tidak tahu kelemahan dari ilmu keluarga kita? Ayo bapak-bapak, kita serang Karta dengan gunakan pohon kelor ini. Woi, Kang Karta! Sebenarnya Aina tuh khawatir banget Bu sama Teh Ajeng. Apalagi ngelihat dia luka-luka kayak gitu. Astagfirullahaladzim! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu! Ya Allah, ini kamu nggak apa-apa kan, sayang? Nggak. Nah, ini nggak apa-apa, Ibu nggak apa-apa kan? Nggak, Ibu nggak apa-apa. Kang Karta! Tunggu! Ini, kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Ya, Ibu pulang aja, Bu ya. Bu, lebih baik Ibu pulang aja ya. Ini bahaya banget untuk Ibu. Iya, sayang. Ibu hati-hati ya di jalan ya. Ini juga hati-hati ya. Ayo bang, kita kejar lagi bang. Kita kejar lagi. Kang Karta! Bang Karta! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak bisa kemana-mana lagi lo. Ya Allah. Ida. Kang Karta. Kang, istighfar, Kang. Karta, kalau ini tidak segera dihentikan, ilmu yang kamu miliki hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Benar, kamu udah melakukannya untuk keburukan. Takut mau daun juga. Karta, ayo mau kejar bang. Ayo. Kang Karta. Tunggu. Kang Karta. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kang Karta. Kang Karta bangun, Kang. Kang Karta bangun. Astagfirullahaladzim. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar ya Mbak Ajeng. Insya Allah aku udah ikhlasin Kang Karta. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf ya atas nama suami saya. Untuk apapun yang selama ini Kang Karta udah lakuin, saya minta maaf. Dan makasih juga Pak, Bu, udah mau makamin suami saya. Ibu, Bapak, kita udah selesai memakamkan jenazah. Sekarang kita kembali ke rumah. Yuk. Yuk, pulang yuk. Astagfirullah. Sampai nggak
jahatnya. Jangan sekali-sekali kita mempersekutukan Allah dan menggunakan kemampuan kita untuk melakukan hal jahat. Karena pada akhirnya itu semua akan kembali kepada kita sendiri. Sekarang mari kita semuanya berdoa dan mencoba untuk menguburkan kembali agar diterima oleh bumi.